Udah gabung Mas Satrio? Nah, kemudian ada juga CO2 itu diserap oleh laut, ya. Ya, water absorb 90% gitu. Ya. Kemudian untuk es, nah ini yang disebut dengan albedo nih, Mbak. Ya, ada refleks dari es. Ice reflect 90%. Ini albedo nih. Yang disebut albedo. Jadi daya pantulnya. Itu kalau nanti ada pertanyaan, ini dia nih kamu jelaskan. Itu lebih besar ya. Es itu salju itu, NACE gitu ya. Nah, kemudian karena tingginya daripada gas rumah kaca, ya kan, terjadilah disebut dengan greenhouse effect. Efek, ya kan, gas rumah kaca. Greenhouse itu, ya house sebenarnya kan hijau. Rumah kaca itu hijau, jadi gas rumah kaca disebut. Gas rumah kaca yang sifatnya tanaman hijau berupa kaca. Nah, solar radiation gini, nah pada saat ini tahun 1750 itu ada revolusi industri, ya kan. Nah, ini sebelumnya mengenai kesetimbangan, ya kan? Dulu 14 derajat, setelah terjadinya revolusi industri naik 14,7 derajat, 0,7 ya kan kenaikannya itu, ya kan? Kemudian di sini juga ada pembakaran fosil, burning fossil fuels, ya. Kemudian juga sumbernya dari energi, ya kan? Karbon itu, transportasi, ya, limbah CO2 gitu. Sedangkan gas rumah kaca ini ada yang namanya natural, ada yang oleh perbuatan manusia, man-made, ya. Itu di sini gitu, ya. Nggak mau gerak nih. Nah, ini yang tadi di latar belakang dari slide pertama. Ini kejadian di Karten Piramid, ya. Ada nanti dari pertama pengamatan sampai saat ini makin lama makin berkurang salju abadi. Disebut dengan hotter lebih panas, drier lebih kering, wetter lebih lembab, face the future menghadapi masa depan gitu ya. Nah, ini juga bagaimana para peneliti dari Amerika ya itu ya kan meneliti kira-kira kapan ya akan terjadi peluruhan daripada es, sampai kapan habisnya gitu ya. Ya, jadi untuk per minggu aja tuh pengurangannya 10 cm per tahun 5,2 meter makin berkurang. Nah, 7 tahun itu akan ya meluruh atau the melt, the ice cap, tutupan esnya akan berkurang, meleleh. Itu. Kemudian ini perubahan iklim dan implikasinya bagi kita ya Indonesia ini. Ya. Apa itu perubahan iklim? Perubahan yang terjadi secara signifikan atau penting, ya sangat penting mengenai pola cuaca iklim yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Jadi kalau untuk melihat terjadinya perubahan iklim itu tidak setahun 2 tahun ya, Mas, tapi puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Mengapa perubahan iklim itu terjadi? Nah, ini adalah prosesnya. Aktivitas manusia mengeluarkan emisi, ya kan? Tadi bisa mengenai beberapa unsur, ya kan? Kemudian konsentrasi atmosfer itu terganggu, lalu ada kekuatan radiasi, dayanya, terjadilah perubahan iklim, ya. Tanda-tanda perubahan iklim di sini digambarkan ada yang makin meningkat, contohnya seperti kelembaban, ini humidity, ini kelembaban itu makin naik,
kemudian juga ada temperatur, ya kan, overland di atas permukaan tanah, ada temperatur di atas lautan, temperatur over ocean, ya, kemudian temperatur near surface, ya kan, troposfer itu juga meningkat, lalu sea surface temperature atau SST Bapak sebut, dapat Bapak singkat, ya, SST, sea surface temperature, dia suhu permukaan laut, ya, meningkat, kemudian juga three lines shifting forward and upward, ya. Jadi ada juga pertumbuhan tanaman, ya, yang berpindah, ya kan, di daerah-daerah lintang, ya kan, tinggi atau di dataran, ya. Kemudian juga sea level itu juga meningkat, ya. Jadi level tinggi muka laut, lalu ocean heat content, ya kan, konsentrasi panas dari lautan, kemudian juga spesies migrating forward and upward, ya, bisa ke bawah atau bisa ke atas, migrasi dari spesies itu yang meningkat. Tapi ada juga yang makin meluruh atau makin berkurang, ya kan, itu ditandai dengan warna hitam, makin berkurang, ya, seperti glacier itu berkurang, tutupan salju, snow cover, ya, kemudian juga spring coming earlier, ya kan, jadi musim semi, ya, itu lebih cepat datang, gitu, ya. Nanti kalau stop kita sambung lagi, ya. Ini kita mungkin beberapa saat akan di stop. Ini indikator dari perubahan iklim. Global di slide sudah gabung Mas Satrio. Nah, kemudian ada juga CO2 itu diserap oleh laut, ya. Ya, water absorb 90%, gitu. Ya. Kemudian untuk es, nah ini yang disebut dengan albedo nih, Mbak. Ya, ada refleks dari es. Ice reflect 90%. Ini albedo nih, yang disebut albedo. Jadi daya pantulnya itu, kalau nanti ada pertanyaan, ini dia nih kamu jelaskan. Itu lebih besar, ya. Es itu, salju itu, nice gitu, ya. Nah, kemudian karena tingginya daripada gas rumah kaca, ya kan, terjadilah disebut dengan greenhouse effect. Efek, ya kan, gas rumah kaca. Greenhouse itu, ya, house sebenarnya kan hijau. Rumah kaca itu hijau, jadi gas rumah kaca disebut. Gas rumah kaca yang sifatnya tanaman hijau berupa kaca. Nah, solar radiation gini, nah pada saat ini tahun 1750 itu ada revolusi industri, ya kan. Nah, ini sebelumnya mengenai kesetimbangan, ya kan. Dulu 14 derajat, setelah terjadinya revolusi industri, naik 14,7 derajat, 0,7, ya kan, kenaikannya itu, ya kan. Kemudian di sini juga ada
pembakaran fosil, burning fossil fuels, ya. Kemudian juga sumbernya dari energi, ya kan, karbon itu, transportasi, ya, limbah CO2 gitu. Sedangkan gas rumah kaca ini ada yang namanya natural, ada yang oleh perbuatan manusia, man-made, ya. Itu di sini gitu, ya. Gue nggak mau gerak nih. Nah, ini yang tadi di latar belakang dari slide pertama. Ini kejadian di Karten Piramid, ya. Ada nanti apa dari pertama pengamatan sampai saat ini makin lama makin berkurang salju abadi. Disebut dengan hotter lebih panas, drier lebih kering, wetter lebih lembab, face the future menghadapi masa depan gitu, ya. Nah, ini juga bagaimana para peneliti dari Amerika, ya, itu ya kan meneliti kira-kira kapan, ya, akan terjadi peluruhan daripada es, kapan habisnya gitu, ya. Ya, jadi untuk per minggu aja tuh pengurangannya 10 cm per tahun 5,2 meter makin berkurang. Nah, 7 tahun itu akan ya meluruh atau the melt, the ice cap, tutupan esnya akan berkurang, meleleh. Itu. Kemudian ini perubahan iklim dan implikasinya bagi kita ya Indonesia ini. Ya. Apa itu perubahan iklim? Perubahan yang terjadi secara signifikan atau penting, ya sangat penting mengenai pola cuaca iklim yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Jadi kalau untuk melihat terjadinya perubahan iklim itu tidak setahun 2 tahun ya, Mas, tapi puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Mengapa perubahan iklim itu terjadi? Nah, ini adalah prosesnya. Aktivitas manusia mengeluarkan emisi, ya kan? Tadi bisa mengenai beberapa unsur, ya kan? Kemudian konsentrasi atmosfer itu terganggu, lalu ada kekuatan radiasi, dayanya terjadilah perubahan iklim, ya. Tanda-tanda perubahan iklim di sini digambarkan ada yang makin meningkat, contohnya seperti kelembaban, ini humidity, ini kelembaban itu makin naik, kemudian juga ada temperatur, ya kan, overland di atas permukaan tanah, ada temperatur di atas lautan, temperatur over ocean, ya, kemudian temperatur near surface, ya kan, troposfer itu juga meningkat. Lalu sea surface temperature atau SST Bapak sebut, dapat Bapak singkat, ya, SST, sea surface temperature, dia suhu permukaan laut, ya, meningkat. Kemudian juga tree lines shifting forward and upward, ya. Jadi ada juga pertumbuhan tanaman, ya, yang berpindah, ya kan, di daerah-daerah lintang, ya kan, tinggi atau di dataran, ya. Kemudian juga sea level itu juga meningkat, ya. Jadi level tinggi muka laut, lalu ocean heat content, ya kan, konsentrasi panas dari lautan, kemudian juga spesies migrating forward and upward, ya, bisa ke bawah atau bisa ke atas, migrasi dari spesies itu yang meningkat. Tapi ada juga yang makin meluruh atau makin berkurang. Ya kan, itu ditandai dengan warna hitam, makin berkurang, ya. Seperti glacier itu berkurang, tutupan salju snow cover, ya. Kemudian juga spring coming earlier,
ya kan? Jadi musim semi ya itu lebih cepat datang gitu ya. Nanti kalau stop kita sambung lagi ya. Ini kita mungkin beberapa saat akan di stop. Ini indikator dari perubahan iklim.